Hai, selamat datang dan mendengarkan audiobook keluaran dari Audiotune dengan novel yang berjudul My Ustadz My Husband, penulis Sky Sal, pengisi suara Sin Sinta, part 5. Selamat mendengarkan. Dek, panggilin Aisyah ya, bilangin suruh cepetan, ini sudah terlambat. Akila berseru pada Asma yang saat ini sedang menghafal alfiyahnya. Iya, jawab Asma. Asma berjalan menuju kamar kakaknya dan tetap fokus pada hafalannya. Setelah sampai di depan kamar Aisyah, Asma mengetuk pintu namun pandangannya masih tertuju pada kitab kecil yang ada di tangannya. Saat ia mengetuk kembali, ternyata pintu sudah dibuka. Mbak Aisyah, kata Mbak Ustadz? Asma melotot tak percaya karena yang membukakan pintu adalah Bilal. Astagfirullah, Ustadz ngapain di kamar Mbak Aisyah? Asma bertanya setengah berteriak. Namun bukannya menjawab, Bilal malah menunjuk ke arah samping. Asma mengikuti arah Bilal menunjuk dan ia baru sadar kamar Aisyah ada di sebelahnya. Aduh, salah kamar. Ucapnya kemudian beralih mengetuk pintu kamar Aisyah. Mbak, kata Mbak Akila disuruh cepetan, sudah terlambat. Iya, tunggu sebentar, terdengar suara nyaring Aisyah dari dalam. Oke, jawab Asma sembari berjalan meninggalkan kamar Aisyah. Namun saat menyadari sesuatu ia menghentikan langkahnya. Loh, kok Ustadz tampan itu tinggal di sini? Asma pun kembali ke depan kamar Bilal dan mengetuk pintunya. Tak lama kemudian pintu terbuka dan Bilal keluar. Ustadz, kok bisa ada di kamar ini? Bilal memutar otak mencari jawabannya namun entah kenapa otaknya menjadi blank. Ustadz buru-buru Zahra. Bilal keluar kamar dan berjalan cepat meninggalkan Asma. Tak lama kemudian Aisyah keluar dengan pakaian rapi tak lupa pula cadarnya. Mbak, kok Ustadz tampan? Ustadz Bilal itu ada di kamar ini? Asma bertanya sambil mengikuti langkah Aisyah dari belakang. Itu, Asma tanya aja sama Kak Adil ya, buru-buru. Asma mengerutkan keningnya dan ia pun segera menemui Adil di kamarnya. Kak Adil, teriaknya sambil membuka pintu kamar Adil. Asma melihat Adil sedang membaca buku di dekat jendela. Kenapa Asma? Tanya kakaknya itu tetap fokus pada bukunya. Kok Ustadz Bilal bisa tinggal di samping kamarnya Mbak Aisyah? Bukannya yang tinggal di sini cuma anggota keluarga? Oh itu. Bilal menutup bukunya dan berjalan mengambil kunci mobil yang ada di atas meja. Asma, tanya aja sama Umi. Kakak mau ke rumah mertua kakak. Mau jemput Yasmin sama Fatimah. Hah? Asma menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia semakin merasa aneh dengan semua ini, karena abinya lah yang membuat aturan bahwa orang asing tidak boleh tinggal dengan mereka. Apalagi mereka punya 3 anak perempuan, maka mereka harus menghindari fitnah dan menjaga diri. Asma pun segera mencari uminya di kamar, namun tidak ada. Ia pun pergi ke dapur dan mendapati uminya sedang membuat kue. Umi, Asma mau tanya dong. Seperti biasa ia berkata dengan suara full volumenya. Asma mengambil kue yang ada di dalam nampan dan memasukkan ke dalam mulutnya. Asma, coba sekali saja nak, bicara itu pelan, jangan teriak. Di sini semua orang punya pendengaran yang baik. Asma hanya cengengesan dan kembali mengambil kue kemudian memasukkannya ke dalam kantong gamisnya untuk ia makan nanti. Umi, kenapa Ustadz Bilal tinggal sama kita? Di samping kamar Mbak Aisyah lagi? Asma bertanya penasaran. Uminya terdiam beberapa saat dan mencari jawaban. Tapi jawaban apa yang harus dia berikan? Asma tanya sama Abi aja ya. Karena Abi yang memutuskan siapa yang tinggal di sini. Dia pasti punya alasan yang bagus. Asma semakin mengerutkan keningnya. Ia sudah bertanya pada semuanya tapi semua orang melempar pada yang lain. Tapi Umi,
Asma, mending kamu pergi belajar ya. Jangan ganggu Umi. Umi lagi sibuk. Asma memperhatikan dapur yang memang berantakan dan ada banyak sekali kue kering dan bahkan ia melihat Bibi Ida sedang membuat adonan lagi. Ada acara apa, Umi? Kuenya banyak amat. Umi bilang pergi belajar. Atau kamu nggak akan lulus. Malu sama usia Asma. Teman-teman kamu sekarang sudah di pesantren besar dan melanjutkan pendidikannya. Kamu malah masih di sini. Mendengar itu wajah Asma berubah menjadi muram. Iya, Umi. Maaf ya, Asma belum bisa membuat Umi dan Abi bangga sama Asma. Asma memeluk Uminya dari belakang dengan erat. Uminya berbalik dan mencium pipi Asma. Makanya belajar yang serius. Sudah sana, belajar sama Lita. Iya. Demi apa? Serius? Masa sih? Lita, Arini, dan Marwah tak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat mendengar cerita Asma dari Bilal makan malam di rumahnya, sholat malam bersama Bilal, hingga Bilal yang tinggal bersama keluarganya. Asma mengangguk lesu dan ia masih sangat penasaran kenapa abinya memperlakukan Bilal begitu istimewa. Jangan-jangan Arini tampak berpikir sembari mengetukkan jarinya di daguku. Jangan-jangan apa? Tanya Marwah. Mungkin Ustadz Bilal serius menanggapi waktu Asma bilang mungkin abinya akan menjodohkan Asma dengannya. Nggak mungkin. Asma segera menyela dengan panik. Aku kan cuma bercanda. Ya makanya Nona Asma, jangan bercanda yang begituan. Kalau ditanggapin serius bisa-bisa berabe. Lita memperingatkan. Ya nggak mungkin ditanggapin serius, ta? Usianya aja sudah 30 tahun. Masa iya mau sama aku yang masih kecil? Oh, Asma sayang, coba lihat sini. Marwah membawa Asma ke depan cermin. Lihat, apa itu terlihat seperti anak kecil? Asma memperhatikan dirinya sendiri beberapa saat dan menyadari ia telah tumbuh dewasa. Ya masih remaja kan? Aku aja belum genap 18 tahun. Tapi beberapa hari lagi sudah 18 tahun kan? Iya sih. Sebentar lagi aku ulang tahun. Asma kembali duduk di ranjang dan ia tampak khawatir. Tunggu. Serunya kemudian sambil berlari. Kenapa kita bicara seolah-olah Ustadz Bilal benar-benar menanggapi candaanku? Itu kan cuma teori. Lita dan yang lainnya baru menyadari itu pun tertawa geli sendiri. Ya udah, sekarang kita belajar. Sisa 3 hari ujian kita. Selain itu, aku dan Asma harus menyetor hafalan Alfiyah sebagai salah satu syarat kelulusan. Ucap Lita sambil menghela nafas berat. Arini dan Marwah menyemangati Asma dan Lita. Namun mereka juga harus menyetor hafalan sebagai syarat untuk naik kelas. Kamu sudah hafal berapa, Ta? Tanya Asma. 800. Nanti sore mau setor lagi 50. Jadi totalnya 850. Ups. Asma memijat kepalanya dan ia tampak meringis. Asma, jangan bilang kamu belum hafal juga. Ih. Asma menggaruk tengkuknya. Baru 500 bait. Astagfirullah, Asma. Gimana Tante Kulsum enggak marah? Kamu kebanyakan nonton film sih. Sekarang enggak lagi. Laptopnya diambil sama Kak Adil. Baguslah. Asma mendelik kesal karena Lita malah mendukung Adil. Tapi dia sadar kalau dia membuang waktu dengan film, mau bagaimana lagi? Dia hanya sedikit malas dengan namanya belajar. Sementara itu, Bilal sedang video call dengan istrinya. Aku senang melihatmu senang, Mas. Seru sang istri menyunggingkan senyum manisnya. Bagaimana keadaanmu? Jangan begadang, jangan terlalu lelah, oke? Harus jaga kesehatan. Mas Bilal, jangan khawatir. Aku bisa jaga diri kok. Jujur, aku benar-benar khawatir Khadijah. Aku takut kamu kenapa-kenapa kalau aku enggak ada di sana. Tapi kan ada Mina. Kalaupun aku kenapa-kenapa, rumah Abi enggak jauh dari sini. Ada banyak orang yang jagain aku di sini, Mas. Syukurlah. Ya sudah, aku telepon lagi ya nanti. Sekarang mau sholat dulu. Iya, jaga diri ya sayang.
Iya, Mas Bilal juga ya. Salam buat madu kecilku. Salam? Bagaimana aku bisa nyampein salammu, Khadijah? Masa aku harus bilang istri pertamaku nitip salam buat kamu, Zahra? Kan enggak mungkin. Khadijah tertawa mendengar itu. Iya juga ya. Ya udah, enggak usah kalau gitu. Ya udah, kita bicara lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bilal. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.